Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga channelnya cepat dimonetisasi ya. Nah, kembali sama Pak Dewarno akan menjawab pertanyaan teman-teman bahwa membuat channel sudah 2 tahun belum bisa mendapatkan persyaratan monetisasi, belum terpenuhinya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya. Bagaimana Pak Dewarno? Udah 2 tahun belum bisa monetisasi. Nah, inilah jawaban Pak Dewarno. Nah, untuk sebagai konten kreator YouTube memang prosesnya lama, tidak bisa cepat ya. Itu satu, prosesnya lama. Kenapa lama? YouTube sendiri udah menentukan untuk memenuhi persyaratan itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang membutuhkan waktu 1 tahun. Ketika 1 tahun belum terpenuhi, diperpanjang menjadi 12 bulan berjalan. Nah, ini membuktikan teman-teman bahwa sebagai konten kreator itu melalui proses yang panjang, perlu waktu yang cukup lama teman-teman. YouTube sendiri memberi waktu 1 tahun ya, bahkan diperpanjang, berarti YouTube lebih paham daripada kita sebagai YouTuber pemula ya. Jadi YouTube itu memberi waktu 1 tahun plus. Nah, di sini ternyata menjadi konten kreator YouTube itu perlu proses yang panjang, perlu ujian yang berat, perlu tekad, semangat, usaha dan kerja keras sebagai konten kreator. Sehingga teman-teman ketika 2 tahun belum dimonetisasi itu hal yang normatif teman-teman, hal yang normatif ya. Nah, kenapa hal yang normatif? Karena YouTube menentukan 1 tahun. Kalau 2 tahun belum dimonet, itu masih hal yang wajar dan masih masuk normatif, karena dimulai dari nol ya. Kecuali kalau sudah berpengalaman, punya pengetahuan, tahu strateginya, tahu tekniknya, sudah punya channel ya, udah banyak pengalaman, bisa dalam waktu 4 atau 5 bulan dimonetisasi ya. Tapi jangan dilihat 4 atau 5 bulan dimonetisasi, tapi prosesnya sebelumnya itu kan untuk berpengalaman membuat channel kan cukup lama teman-teman ya. Inilah yang harus teman-teman bisa pahamin ya, bisa pahamin. Kalau teman-teman bisa pahamin, tetap semangat, tetap berjuang, tetap berusaha untuk menjadi konten kreator yang aktif dan produktif membuat video ya teman-teman. Inilah jawaban Pak Dewarno ya. Jangan berburu subscribe dan jam tayang, tapi berkaryalah membuat video ya. Jangan terjebak subscribe dan jam tayang, tapi berkaryalah membuat video teman-teman ya. Berkarya membuat video satu tema, satu niche, satu jenis ya, sehingga channel teman-teman cepat berkembang. Ketika teman-teman aktif produktif membuat video, walaupun yang nonton sepi tidak jadi persoalan, walaupun yang menonton sepi tidak jadi persoalan. Yang terpenting membuat video teman-teman. Nah, ketika udah banyak membuat video, otomatis subscribe dan jam tayang dengan sendirinya akan bertambah. Pelan-pelan akan bertambah, pelan-pelan akan terpenuhi target teman-teman untuk monetisasi. Sehingga kalau teman-teman sudah terbiasa membuat video, ketika monetisasi kedepannya teman-teman lebih mudah
mengembangkan channel, tidak terjebak dari berburu subscribe atau berburu jam tayang teman-teman, sehingga menjadi konten kreator yang berproduktif, bisa mendapatkan penghasilan yang besar dan rutin teman-teman. Karena apa? YouTube tidak memberi gaji teman-teman, ya. Makanya teman-teman harus pahamin apa arti YPP, YouTube Partner Program. Itu jawaban YouTube bahwa YouTube tidak memberi gaji. Oleh karena itu, dengan dimulai dari awal teman-teman belajar banyak membuat video. Karena yang gaji teman-teman siapa? Yang gaji teman-teman itu ada 3 faktor teman-teman. Yang mendapatkan penghasilan teman-teman 3 faktor. Pertama apa? Ya, pertama diri teman-teman, karya teman-teman. Ya. Karya teman-teman. Yang kedua itu YouTube yang mau fasilitasi, ya. Yang ketiga penontonlah yang mendatangkan penghasilan, ya. Kalau nggak ada penonton nggak mungkin ada penghasilan teman-teman. Jadi 3 hal ini teman-teman yang bisa mendapatkan penghasilan yang besar sebagai konten kreator. Pertama, teman-teman sendiri sebagai konten kreator aktif produktif membuat video. Ini 1. Yang kedua, YouTuber memfasilitasin sebagai webnya, plafonnya, memfasilitasin. Yang ketiga, penonton teman-teman, ya. Kenapa penonton Pak Dewarno? Ketika banyak penonton, itu pasti ada peminat yang pasang iklan teman-teman. Nah, yang bayar nanti iklan. Ketika karya teman-teman bagus dan menarik, difasilitasi oleh YouTube, disebarluaskan kepada penonton YouTube. Dan yang ketiga banyak yang nonton, baru iklan teman-teman yang bayar. Nah, iklan inilah dibagi 2. Teman-teman mendapatkan 55%, YouTube-nya 45%. Di sini teman-teman, YouTube tidak memberi gaji. Ketika teman-teman mengharapkan gaji dari YouTube, disinilah salah persepsi, sehingga teman-teman terjebak oleh subscribe dan jam tayang untuk berburu-buru monet. Tapi kalau teman-teman memahami YouTube tidak memberi gaji, kita bagaikan karyawan pekerja freelance, kita berkarya dengan bagus dan banyak. Disitulah penghasilan yang besar yang teman-teman dapatkan. Jadi inilah teman-teman, untuk membuat sebuah channel YouTube bisa dimonetisasi dari 0, itu kalau 2 tahun belum dimonet itu masih normal teman-teman. Jangan buru-buru dimonet, jangan buru-buru berburu subscribe, tapi berburulah karya konten teman-teman untuk diupload ke YouTube secara rutin dan konsisten teman-teman. Ini yang terpenting teman-teman, ya. Kembali lagi, jawaban Pak Dewarno sebagai konten kreator YouTube pemula, 2 tahun belum dimonet masih normal, masih wajar, ya. Nah, ini tinggal kembangkan kemampuan teman-teman untuk membuat video secara rutin dan konsisten, diupload di channel teman-teman. Pasti segera mendapatkan monetisasi teman-teman. Mudah-mudahan yang menanyakan tentang channelnya lama dimonet bisa memahami dan bermanfaat dari penjelasan Pak Dewarno. Oke, sampai di sini. Salam sukses YouTuber pemula.